ekonomi penegakan hukum. Ya. Kita itu sebenarnya terjebak di middle income trap itu kan kurang lebih sekitar dekade tahun 80-an dan kita belum bisa beranjak dari situ. Persoalannya adalah kita memang tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku dunia usaha. Itu harus diakui. Memang tadi Gibran touching the right button, but not the solving button. Not the solving button. Nah, solution button itu dipencet oleh Pak Mahfud bahwa apapun programnya, apapun cita-cita kita tentang dunia usaha, mengupgrade tingkat ekonomi kita, keluar dari middle income trap dan sebagainya, tanpa ada kepastian dan jaminan tentang penegakan hukum, semua itu omong kosong. Kita capital flight. Enggak. Kita debatnya nanti. Kita mengalami capital fight banyak banget. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mau investasi ke kita, tapi akhirnya terbang ke negara lain. Itu kenapa? Ya karena jaminan hukumnya nggak ada. Karena dia fokus ke jaminan hukum tadi, konsisten tadi. Anak muda hari ini, Gen Z milenial terutama, itu kan tipikalnya adalah tipikal independen. Dia yang tidak mau ngaku anak pejabat, dia tidak nggak mau ngaku anaknya orang kaya. Anak muda hari ini itu betul-betul menjadi dirinya gitu, tidak mau mengandalkan privilege orang tuanya. Nah, Gibran itu tidak identik dengan hal yang seperti itu gitu. Gibran jelas dia menggunakan privilege orang tuanya. Mau dibilang dia ini praktisi ekonomi, praktisi industri digital atau entah retail atau apapun, ketika Budiman nulis di cuitan di media bilang ini adalah this is Gibran's thing. Saya bilang bukan Gibran's thing sebenarnya, Gibran's failed thing. Karena bisnisnya gagal semua. Gibran's failed thing. Failed. Oh, failed. Jadi karena memang bisnisnya apa coba yang tersisa hari ini? Valuasi memang boleh pernah besar gitu. Tapi kan kalau gagal, mosok itu menjadi satu otoritas yang harus diakui bahwa ini adalah keahlian dia gitu. Ya artinya kalau Gibran bicara ekonomi, saya hanya melihat bahwa dia memang sekolahnya itu bisnis manajemen. Pak Mahfud ini adalah tata negara. Kalau Caimin ini politik. Yang saya tunggu dari Gibran ini, ekspektasi saya tinggi. Apa mungkin dia itu bisa menguasai panggung ini dengan satu disiplin keilmuan yang memang bidang ekonomi gitu. Di antara dua orang yang tidak punya disiplin ilmu ekonomi. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Prabowo Subianto soal penanganan penegakan hukum di negara kita. Teman-teman, saya yakin teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029 yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Teman-teman, kita akan melihat di sini informasi yang sangat menarik, tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Taktik isu hukum, pemberantasan korupsi dan ekonomi Mahfud di debat. Debat calon wakil presiden berlangsung relatif seru pada Jumat 22 Desember 2023. Para kandidat yakni Caimin Iskandar, Gibran Rakabuming dan Mahfud MD mengeluarkan jurus masing-masing untuk menjadi orang yang terbaik. Salah satu yang disoroti adalah Mahfud, pengamatan politik Indonesia, Public Institute, Karyono Wibowo menilai format Mahfud MD lebih banyak menyoroti berbagai faktor pengamatan ekonomi Indonesia dari sisi hukum. Ia mencontohkan Mahfud sempat menyinggung tindakan korupsi di darat, di laut, dan udara hingga banyak warga terjerat pinjam online ilegal dan mulai dibasmi oleh pemerintah. Overall is okay ya, menurut saya sih bagus dari sisi format yang memang Pak Mahfud lebih diberatkan pada pemberantasan korupsi dan lawe. Penegakan hukum bisa berimplikasikan ke ekonomi, kata Karyono kepada SNI Indonesia.com Jumat pada tanggal 22 Desember malam. Karyono menganggap Mahfud lebih bicara terkait hal-hal insinyal dan mental, namun terkesan
generalis. Meski demikian, Karyono mengaku Mahfud kurang menguasai isu ekonomi secara detail. Ini perbedaan dengan Gibran. Memang Gibran cukup menguasai secara detail ya, jadi dia bisa menjelaskan soal terkait dengan tema debat pada malam hari ini, dan dia bisa menjelaskan secara konseptual dan secara detail sampai ke teknis, kata Karyono. Karyono juga menyoroti Mahfud kerap kali mengungkap bobrok-bobrok pemerintah dalam debat Cawapres, di antaranya seperti narasi diplomat, titipan partai, inspektor belum ada di IKN, hingga program tax yang tak jelas. Lumrah bagi satu kandidat kan yang salah satu bentuk kampanye strategi untuk menarik pemilihan, kata dia tersebut. Meski demikian, dia menilai kritikan Mahfud tersebut bisa menjadi bumerang lantaran posisi kini masih menjadi menteri di dalam pemerintahan Jokowi. Bagaimana pasangan Ganjar Mahfud saat ini dalam posisi dilematis lantaran belum jelas menguasai isu keberlanjutan atau perubahan. Karyono mengatakan narasi keberlangsungan kerap kali digaungkan oleh paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara narasi perubahan kerap digunakan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Cak Imin Iskandar. Apabila partai mengusut Pak Mahfud itu berada juga dalam bagian dari pemerintahan, maka tim 3 Ganjar Mahfud ini harus beroposisi. Standing posisinya dalam membangun narasi, kata dia. Penegakan hukum. Sementara itu penelitian Politika Arda kelihatan Mahfud mengendalikan serangan-serangan 2 kandidat lainnya. Mahfud selalu mengaitkan isu ekonomi dengan penegakan hukum. Dia mencontohkan cara aksi Mahfud keluar dari jabatan Gibran tentang karbon. Mahfud lebih baik mengatasi serangan Gibran dibandingkan Cak Imin. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui apa perdebatan tersebut. Mengutip situs Kementerian Energi Sumber Daya, merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Lihatnya Mahfud dia masuk lagi ke undang-undang pembuatan regulasi, istilahnya lo bawa ke ranah asing, gue bawa ke ranah gue yang mungkin buat lo asing. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai penegakan hukum soal bahwa Gibran belum bisa memberikan solusi tentang penegakan hukum yang terjadi di negara kita soal pemberantasan korupsi. Nah, teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman sudah meyakinkan dalam pilihan yang akan melanjutkan program-program dan estafet Pak Jokowi. Nah, sebentar lagi akan diadakan pemilu umum di tahun 2024 ini pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya saya sudah yakin bahwa teman-teman sudah memilih pemimpin yang bisa melanjutkan Pak Jokowi. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.